Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya. Di malam yang mulia ini Allah kembali mempertemukan dan juga mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah limpahkan rahmatnya dan juga keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini atau yang berniat hadir namun berhalangan, Allah ampunkan segala dosa dan seluruh kesalahan kita, diberikan keberkahan dan curahan rahmat, dan diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan sampai akhir hayat kita dan diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang telah lalu, faslun fil awani, halaman 10. Kitab Muqaddimah Hadramiyahnya halaman 10. Fasal menjelaskan tentang wadah. Wa yahrumu isti'malu awani dzahabi wal la li daruratin wattikhadhuha walau ina'an saghiran kamukhulatin wa ma dhubbiba bil-dhahabi wa la yahrumu ma dhubbiba bil-fiddati illa dhabbatan kabiratan lizinati wa yahillul mumawwahu bihima. Titik. Fasal menjelaskan tentang wadah. Haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali karena kondisi darurat atau mendesak, dan haram menyimpannya meskipun berupa wadah kecil seperti wadah celak, dan haram memakai wadah yang ditambal dengan emas. Tidak haram mempergunakan wadah yang ditambal dengan perak kecuali bila berupa tambalan yang besar untuk tujuan menghiasi. Halal memakai benda yang disapuh dengan dua logam tersebut. Titik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Jadi pasal yang berikutnya ini menjelaskan tentang keharaman menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Haram di sini baik haram itu untuk laki-laki, berikut juga untuk perempuan. Beda kalau pakai perhiasan. Kalau pakai perhiasan emas itu haram untuk laki-laki, untuk perempuan tidak haram. Laki-laki pakai cincin emas haram, perempuan pakai cincin emas boleh, ya. Jadi alasan kenapa diharamkan laki-laki menggunakan perhiasan emas, ada seorang ilmuwan pernah meneliti. Rupanya di emas itu ada kadar yang kalau kita pakai dengan kadar tertentu, ukuran tertentu maksudnya, dia akan meresap lewat pori-pori kulit kita. Nanti lama-kelamaan akan menyebabkan satu penyakit yang efeknya itu umurnya muda tapi kelihatan tua. Umurnya 6 tapi uyuh kayak orang tua. Fisiknya tuh lemah. Ulun kedengar lagi nama penyakitnya. Penuaan di usia dini. Nah itulah kalau bahasa kitanya. Tapi ada bahasa pokoknya bahasa ya asingnya lah. Kalau bahasa kitanya penuaan di usia dini. Artinya umurnya 6 tapi kayak orang tua sudah. Kenapa alasannya? Kalau perempuan diperbolehkan sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan, lah kalau perempuan zat emas yang digunakan itu akan keluar, mohon maaf, lewat datang bulannya si perempuan tadi. Jadi kalau datang bulan, zat yang terserap lewat pori-pori dia yang gunakan emas tadi dikeluar, jadi racunnya itu keluar, ya, efek yang kada baiknya itu keluar. Nah kalau laki-laki tertahan kada keluar, sehingga dengan sebab itu tadi bisa menimbulkan penyakit penuaan di usia dini. Makanya untuk laki-laki itu diharamkan. Jadi itu secara ilmuannya. Tapi yang jelas larangan ini memang dilarang di dalam syariat. Cuman ilmuwan ini meneliti ngapa sebenarnya emas ini maka dilarang laki-laki. Oh rupanya itu salah satu alasannya, memudaratkan. Jadi kalau perempuan kenapa tidak dilarang? Karena tidak memudaratkan, tidak berefek yang terbaik tadi. Adapun menggunakan wadah seperti gelas, piring, mangkok, sendok itu haram. Nah keharaman ini bukan hanya untuk laki-laki tapi semua kalangan. Bahkan kata Syekh Said Ba'shin, bencong pun, bencong asli unsa ya semua dilarang. Jadi walaupun laki-laki kah perempuan kah sama dilarang menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Wadah-wadah itu tadi macam-macam ya, bahkan nanti disebutkan di depan walaupun wadah celak mata. Alasannya kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi melarang memang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi awanidz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan wadah-wadah yang terbuat dari perak, dan juga janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Kiasannya bukan saja gelas dan piring tapi semua wadah-wadah. Bahkan dikatakan termasuk nih wadah bukhur, wadah orang bakar dupa,
Ada tuh wadahnya. Kalau ini kan bukan wadah khusus nih. Ini gelasnya ada wadah khusus yang bisa ada pegangan itu. Itu kalau terbuat dari emas dan perak haram hukumnya. Ya. Kecuali nanti illa li daruratin, kecuali kalau ada uzur darurat paksa sudah. Ada orang haus betul, dan lagi nahani haus, air ada cuman wadah ngambil air ada emas ya. Ini kan yang haramnya menggunakannya yang haram tuh. Nah ada tuh mangkok dari emas, jadi kalau pakai itu kan haram, cuman karena terpaksa mau ndak mau, ndak tahan lagi, ndak bisa lagi nahan hausnya, ya udah karena uzur, karena darurat tadi ambilnya mangkok dari emas tadi untuk minum, tandanya air, minum pakai wadah dari emas. Jadi kalau alasannya karena darurat boleh. Ma'atirarihi ila isti'maliha li syurbin masalah, karena darurat mau kada mau dia harus pakai itu wadah ya, maka hukumnya diperbolehkan, gugur keharamannya. Tapi kalau bukan karena darurat maka haram. Wa yahrumu aidan ittikhaduha min ghairi isti'malin, begitu juga haram menggunakan, juga haram menyimpan walaupun kada digunakan. Jadi kalau ibu banyak duit jangan beli gelas dari emas, bagus beli kalung atau beli cincin atau beli emas batangan. Jangan beli gelas walaupun ibu taruh aja di dalam lemari untuk perhiasan, tapi gelas bentuknya piring, sendok, mangkok walaupun tidak dipakai. Ya, tadi disebutkan wattikhaduha walau inaan saghiran. Wattikhaduha, dan menyimpannya sama hukumnya walaupun kata Syekh Said Ba'asyir min ghairi isti'malin, walaupun kada dipakai, nyimpannya aja. Jadi walaupun tidak digunakan sama hukumnya haram. Walau inaan saghiran, walaupun wadahnya tuh halus, bukan untuk minum, bukan untuk makan, halus betul, sejempol nih kecilnya. Apa dia? Kemuhulatin, seperti wadah celak mata. Biasanya kan yang kuning tuh kuningan, bukan emas tuh. Nah ini minta bikinkan ya wadah celak dari emas, haram hukumnya, kada boleh juga ya, jadi tetap haram. Kamuhulatin wa mirwadin li ghairi hajatil jala, begitu juga mirwatnya. Apa ngarannya tuh, lidinya tuh, lidi celak tadi. Jadi wadahnya emas, lidinya tuh emas juga, sama, ada beli juga. Wa khilalin wa ibratin, saking sugihnya tusuk giginya aja emas, kada beli juga. Wa ibratin, anu ibu tuh apa tuh? Nah, tusuk konde, konde lah, tusuk konde, ya galung. Bahkan jarumnya yang halusnya tuh, jarum penitinya tuh, yang pentol tuh, wa ibratin, walaupun jarumnya, wa illam tusamma'annya, walaupun itu tidak disebut wadah tapi kiasannya sama, haram juga. Yang kada haram itu untuk perhiasan, tapi kalau jarumnya sama haram. Sama, kada apa-apa ya.
Itu alasan anunya aja bu, itu alasan secara ilmuwan, bukan alasan syariat. Itulah yang saya sebut tadi. Jadi kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas, perempuan boleh pakai perhiasan emas? Aslinya larangan dari syariat, dari hukum agama memang tidak diperbolehkan. Tapi setelah diteliti ternyata ini bukan alasan syariat. Artinya ini bukan jadi pedoman. Ternyata laki-laki itu kalau ingin pakai emas di kadar tertentu, karena zat emas itu masuk lihat pori-porinya yang tertahan di tubuhnya sehingga menyebabkan penuaan di usia dini. Lalu perempuan kenapa diperbolehkan? Salah satu alasannya karena kadar emas tadi keluar lewat darah haidnya. Pertanyaan jadi ibu tadi, amuninya kena haid lagi pak? Tetap baik boleh, tidak ada masalah. Itu alasan anunya aja bu, alasan ilmiahnya. Tapi kalau untuk syariat, ya ibaratnya nanti logika pula masuk. Tapi dia berarti kalau makanya kadarnya sedikit, kalau laki-laki sekiranya kadar sampai menyebabkan kena penyakit itu berarti boleh. Tidak boleh, tetap ilmiahnya aja itu. Ya, jadi secara ilmuwan ada seorang yang ahli di dalam bidangnya meneliti ngapa sebenarnya emas nih. Oh ternyata itu alasannya. Tapi aslinya maunya kena penyakit kan kada, kalau laki tetap kada boleh. Tidak boleh, lelaki dewasa tidak boleh pakai emas. Jelas boleh. Jadi itu alasan ilmiahnya. Perempuan yang sudah menopause misalkan boleh, tidak ada masalah. Ada masalah. Malah gana-gana lagi emasnya. Wah sudah nenek-nenek itu. Wah gelang yang kenal-kenal. Kalau udah orang aruhan keluar tuh emas yang berhari-berhari itu, ukiran-ukirannya tuh, masya Allah, kalungnya, siang nenek itu, lantur leher, 50 mayang. Nah jadi itu alasannya. Ya. Tapi jujur ya juga ibu tadi bertanya kan, namun kada bingung kan, ada nenek ulun tuh masih emas nih, tapi nya kada haid lagi, tidak apa-apa, tetap boleh kalau untuk perempuan boleh, walaupun nya kada haid lagi. Nah jadi kecuali darurat tadi, darurat. Jadi untuk masalah emas, ya, untuk masalah emas tadi walaupun wadahnya halus. Bahkan seperti tusuk konde tadilah, tusuk konde, tusuk gigi, jarum, wa ilam tusamaani halal itlaq li umumin nahi anil ina, walaupun yang kada disebut wadah, ya. Kalau gigi emas boleh, gigi emas boleh. Hidung emas, hidung emas, ada sahabat dulu yang hidungnya waktu perang sobek, ganti pakai emas. Apa? Cuman kalau nya meninggal jangan kedingat macul, karena itu termasuk warisan, ya, masuk warisan tuh jangan kedingat sebiji. Apalagi kalau ini bisa ada yang bongkar. Almarhum tuh perasaan giginya emasnya, bisa bongkar kawan malam-malam. Kemudian wa ma tubbiba bizzahabi. Sekarang kalau ada yang ditambal dengan emas, misalkan ada wadah ditambal dengan emas, kuali misalkan ada, jangan kuali lah, kalau kuali keharatan pulang, apa yang ya lainnya ya kayak pot gitulah, ya, ada rusak sedikit, lubang sedikit, betul, ya. Nah diambil emas untuk nambah itu. Wa ma tubbiba bidzahabi, dan haram juga menggunakan atau menyimpan
wadah yang ditambal dengan emas. Jadi kalau ada wadah bolong ditambal pakai emas, baik digunakan ataupun untuk disimpan saja. Kayak cirat tuh, sini cirat tuh bang, cirat teko, nah cuma bagusnya teko bahari berlubang sedikit. Kebetulan ada antah-antah emas, tapi emas saya juga yang belum jadi, kita tambalkan aja ke situ aja biar dipoles itu lebih cantik. Lubangnya halus macam kayak lubang jarum tuh misalkan, tambal maghubbiba bidzahabi, maka haram juga hukumnya. Tambalan yang diharamkan itu apabila ini ukuran haramnya, tapi kalau halus banget misalkan, ya. Ini yang haram itu bila ditambal atau disepuh, dipoles, sekiranya kalau dipanaskan dengan suhu api tertentu meleleh kadang. Bila ia meleleh, berarti kadar emasnya lumayan banyak tuh. Maksudnya ada cairannya tuh keluar, emasnya tadi, itu haram. In hasala minu syai' bil 'ardi 'ala nar wa in sahurat. Walaupunnya halus tambalannya, cuman kalau dibakar dengan suhu api tertentu meleleh tuh. Apa alasannya? Kata Syekh Said Ba'asin, kenapa yang ditambal bukan dicetak dari awal, bukan seumurninya seutuhnya semuanya emas. Tambalannya li syiddatil khuyala, karena orang sombong. Itu yang tuh gelas tuh yang samping agak kuning-kuning itu emas tuh. Nah, yang meragahkan ke orang kan timbul sombong. Wah, masya Allah Bu Haji ini cawannya aja emas. Masya Allah, kami cincinnya nih, halo cincin kami ini gin perak bener ya, atau emas banyak namanya yang kadang murni itu imitasi. Di 2 minggu makai biru, saya dicelup kada asli emasnya. Ya, Insya Allah. Kalau Bu Haji ini gelasnya aja ngeri-ngeri. Jadi ukiran-ukiran yang di lemari, yang gelas-gelas ukiran kecil-kecil itu emas ya Bu? Ya emas tuh ya, Masya Allah. Nah timbul sombong. Walaupun halus macam kayak benang aja ukirannya tuh. Lisyiddatil khuyala. Karena bisa memicu timbulnya kesombongan. Karena emas ini kan sesuatu yang berharga, sangat mahal. Ya. Maka itu alasannya. Jadi walaupun halus tapi ngaran emas, naik derajatnya gelas tadi. Oh hati-hati tuh ya, tuh emas tuh, gelas tuh. Padahal sedikit bener ada emasnya. Cuman karena ada emas tuh tadi, nah, timbul kesombongan orang yang punya wadah tuh tadi. Makanya diharamkan. Wala yahrumu ma hubbiba bil fiddah. Dan tidak haram hukumnya sesuatu yang ditambal dengan perak. Jadi kalau tambalan, kalau yang haram tadi emas dan perak, kalau murni gelas terbuat dari perak murni, sebijian gelas tuh perak, nah itu haram juga. Tapi kalau ada tambalan dari perak, nah ini tidak haram. Kalau tambalannya dari emas haram, tapi kalau tambalannya dari perak tidak haram. Kecuali illa dhabbatan kabiratan lizinati. Kecuali tambalannya besar dan diniatkan untuk menghiasi. Kenapa pakai perak ditambalnya? Untuk hiasannya. Ya, jadi haram hukumnya bila ditambal dengan perak dengan tambalan yang besar. Yang kedua alasannya untuk perhiasan, untuk hiasannya, maka haram hukumnya. Yang kita lihat dulu tambalan yang besar itu
Nih, besar yang dimaksud besar atau kecil, kita ulang dari awal dong. Ini anggaplah gelas, bukan dari emas, bukan dari perak, tapi ditambal. Bila ditambal pakai emas, hukumnya haram. Mau besarkah, mau kecilkah tambalannya haram. Ukuran haram itu, ini kalau yang pakai emas dulu. Bila dipanaskan dengan suhu yang tinggi, kira-kira berapa derajat tuh? Melelehkan emas berapa derajat sih? Di atas 100. Di atas 100. Kita lihat, ada enggak meleleh? Bila ada meleleh, itu haram sudah. Berarti sudah ada bendanya. Amun tidak ada sama sekali, walaupun dipanaskan macam apa, tidak ada meleleh. Saking berbahaya ada. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan meleleh, kata Syekh Said Basin, bila ada meleleh, berarti besar tuh. Artinya itu haram. Nah sekarang jadi kalau pakai emas, mau besar mau kecil haram. Tapi kalau pakai perak, kecil tidak haram. Amunnya halus, tambalannya itu halus, tidak haram. Ada dua kemungkinan. Kecil, yang haram itu bila ditambal dengan perak, tambalannya besar dan untuk perhiasan. Atau tidak untuk hiasan, cuman tambalannya besar. Nah sekarang besar kecilnya itu ukurannya kayak apa? Dhabitus shighar wal kibar al-uruf walau syakka fi kibri aw fi anna al-kabir lizina aw li haja fal aslu fil ina al-ibaha fatustashab. Ini kan al-aslu fil naqd at-tahrim wal murad bil haja al-gharar al-muta'alliq bi tatbib ghairi zina ka islahi kasrin wa taqwiyah wa laysa minha tahliyatu ra'sil murash bila kasrin. Ukuran besar kecilnya itu yang nilai orang banyak secara uruf, kebiasaan orang. Ya apa putih-putih tuh Bu, di gelas tuh. Kemarin gelas tuh kan gelas sudah lama tuh. Ya, menurut kisah udah 100 tahun umurnya tuh. Jadi pas bolong kemarin kami kebetulan ada perak. Nah, kami tambal pakai perak. Mak genalnya peraknya haram. Berarti tambalannya genal. Menurut orang, penilaian kebanyakan orang, oh genal tuh peraknya tuh, haram tuh. Ya, tapi kalau misalkan nilai, jadi besar kecilnya itu menurut kebiasaan orang, nyambatnya bilangnya itu tambalannya besar atau kecil. Kalau orang nilai, orang banyak nilai kecil, berarti hukumnya kecil. Kalau orang banyak menilai itu besar, maka hukumnya besar. Jadi yang haram itu tambalannya besar. Tambalan besar dan diniatkan untuk hiasan. Kenapa diharamkan? Alasan kenapa diharamkan bila ditambal dengan perak dengan tambalan yang besar. Pertama, israf. Israf itu artinya berlebihan. Padahal kan bisa jadi sepuh pakai selain perak misalkan. Yang kedua, sama, menimbulkan kesombongan. Main gelasnya tuh ya pakai perak, ya kami cincin aja gini besi. Sebagian ada yang pakai cincin buah sawit tuh, buah sawit tuh bisa ada yang batoknya tuh bisa bikin cincin. Kami perak aja ada besi belumnya, cincin perak aja kami belum punya. Itu gelasnya bapak itu aja masya Allah, ibu tuh di rumahnya pakai perak gelasnya. Nah, dan timbul juga sombong nanti, ya. Atau dia sendiri yang memamerkan itu gelas yang di paling atas tuh, itu yang warna-warna tuh perak tuh. Alhamdulillah lah kemarin tuh ya, zaman waktu sugih, ini kada sugih lagi ya. Nah itu perak, timbul juga kan sombongnya. Nah, jadi alasannya dua, pertama israf berlebihan, yang kedua karena bisa menimbulkan sombong. Makanya bila tambalan peraknya ganal, ya hukumnya haram juga.
Kecuali besar memang tambalannya, cuman memang ada hajat, walaupun ganal. Dia tekonya tadi bolong, ya ada perak untuk nambal. Ya, misalkan dia pandai pula nambal pakai perak tuh, pengrajin juga, ya. Karena memang ada hajat. Apa hajatnya? Bukan untuk niatkan untuk hiasan, bukan. Memang ada hajat supaya kuat misalkan, ya. Ya udah tambalnya pakai perak. Tapi ada hajat. Niatnya cuman karena hajat, bukan untuk hiasan, karena hajat saja. Wadahnya bolong tadi, itu aja. Ya, niatnya karena untuk menambal bolongnya itu tadi, maka boleh. Walaupun ganal, tidak ada niat untuk hiasan. Tambalannya sembarangan aja, udah pakai ukir-ukiran macam-macam. Karena itu memang untuk nambal aja tadi, maka boleh kalau misalkan ada hajat. Walaupun kata Imam Ar-Ramli penuh sekeliling gelas tuh bertambal pakai perak semua, sini atas bawah belakangnya, ya bertambal semua pakai perak, nggak apa-apa karena ada hajat. Tapi bila diniatkan untuk perhiasan, walaupun tambalannya kecil, tapi niatnya untuk hiasan, haram. Kalau ini tidak, murni karena memang ada hajat aja. Maaf, kalau besar untuk perhiasan haram. Tapi kalau kecil betul. Orang kebanyakan orang yang apa tuh yang putih-putih? Harusnya apa tuh? Perak tuh. Nah, kalau kecil tidak apa-apa. Kalau kecil walaupun ada niat untuk perhiasan boleh, tapi makruh. Tapi kalau misalkan besar niat untuk perhiasan, hukumnya haram. Kalau besar karena ada hajat saja, walaupun dia ganal, tapi hajat, karena hajat saja bukan untuk dihiasi, juga halal. Cuman makruh. Kita ulang untuk perak. Jadi kalau ada, kita anggaplah gelas bertambal dengan perak, tambalannya besar, tak unik, niatnya apa? Nambal pakai perak tuh. Karena ada hajatnya, saya tidak punya tambalannya kecuali perak. Niatnya cuma itu, hajat saja, boleh. Ada tambalan besar, apa ditambal besar tuh pakai perak? Supaya kelihatannya bagus, berarti untuk hiasan. Tambalannya besar dan untuk hiasan, haram. Itu apa tuh tambalan putih-putih itu? Itu perak tuh. Ngapa pakai perak? Supaya bagus kelihatannya, tapi kecil, halus. Ya, karena ada hajat nambal dan diniatkan untuk perhiasan, tapi kecil, halal, cuman makruh. Kemudian wa yahillul mumawwahu bihima, dan halal hukumnya memoles wadah-wadah dengan emas dan perak. Jadi kalau dipoles dengan emas dan perak, nah ada apa-apa. Cuman polesannya tipis, asal ada ngambil warna sedikit aja. Jadi gelas itu dipolesnya pakai emas. Ya, bukan lempengannya, tapi cuman polesan saja. Baik dengan emas ataupun dengan perak. Dengan catatan, kalau dipanaskan, ditembak dengan api yang panas, dengan derajat tadi di atas 100, tidak ada bendanya yang meleleh, hilang-hilang gitu aja warna tuh. Saking tipisnya polesan emas dan peraknya. Jadi kalau untuk sekedar dipoles, ya dipoles pakai emas, piring apakah, tidak masalah. Ya, cuman polesannya tipis, ukurannya kalau dipanaskan tidak ada meleleh emasnya itu tadi, saking sedikitnya. Tapi kalau ragu nih, kira-kira kalau dipanaskan meleleh enggak ya? Meleleh enggak? Nah, kalau ragu-ragu macam itu haram. Tapi kalau yakin ini kalau dipanaskan jatuh ke emas, enggak bakal ada cairan emas tuh, saking sedikitnya, ya. Saking tipisnya kadar emasnya, maka itu tidak masalah, boleh. Wa yahillu al-mumawwahu bihima, artinya halal di sini halal menggunakan dan halal nyimpan. Ada yang banyak kayak emas, gelas-gelas
dipoles dengan emas. Di lemarinya tuh yang paling atas 2 tingkat emas, 2 tingkat ke bawah perak. Ya, cuman polesan emasnya tipis. Kalau dipanaskan nggak bakal ada meleleh emasnya tuh tadi. Boleh, nggak apa-apa. Boleh dipakai dan boleh disimpan. Salah satu di antara alasannya kenapa dengan 2 benda ini diharamkan itu tadi paling kuat tuh alasannya karena bisa menimbulkan kesombongan. Itu aja. Apa pakai wadah-wadah emas merah itu boleh? Alasannya ya karena bisa menimbulkan kesombongan. Lianna illatat tahrim al-ain mal khuyala. Wahuma mawjudani fil mumawwah bina ilasamin syai' bil gharat 'ala an-nar. Jadi alasannya itu tadi karena bisa menimbulkan kesombongan. Faslun fil khisal allati tutlab fi khilqatil adami. Ini disebut khisalul fitrah, masalah kesunahan. Fasal tentang amalan yang berkaitan dengan kebersihan diri. Ya, kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan kebersihan diri. Yusannu disunnahkan. Kita baca dulu bahasa Arabnya. Yusannu as-siwaku fi kulli halin wa yata'akkadu lil wudu'i was salati li kulli ihramin wa iradati qira'atil qur'ani wal hadisi wal dzikri wasfiraril asnani wa dukhulil baiti wal qiyami minan naum wa iradatin naumi wa likulli halin yataghayyaru fihi al famu wa yukrahu lisaimi ba'da zawali wa yahsulu bi kulli khashinin la usbu'ihi wal araku aula summa nakhlu wa yustahabbu ayyastaka biyabisin nutiya. Habis ini tulisannya nudiya bil ma'i wa yastaka ardan illa fil lisan wa ayyaddahina ghibban wa yahtahila witran wa yaqussas syariba. Kita bahas siwak aja dulu. Yusannu, bahasan yang berikutnya, disunnahkan bersiwak dalam seluruh keadaan. Nah, jadi siwak ini termasuk ya salah satu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita SAW, karena paling besar di antara manfaat siwak itu ya, orang yang selalu menggunakan siwak itu mudah ketika sakaratul maut, dan insya Allah bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Karena Rasulullah sebelum wafat SAW, beliau meminta kepada Sayyidatuna Aisyah agar diambilkan siwak. Jadi ada kisah ajib, kisah yang sangat menakjubkan. Ada seseorang yang rutin pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Jadi belandang guringnya pakai siwak, sunnah pakai siwak. Karena bangun guring pakai siwak. Kebetulan umurnya habis di waktu dia tidur. Pas dia tidur umur habis. Bangun sudah dalam kubur. Cuman dia sudah merasa mati. Waktu bangun tadi tidak merasa dia telah wafat. Ketika dia terbangun dalam kubur, dipanggil anaknya, oh, gelap, ya fulan, wahai fulan, ambilkan siwak abah. Datang sosok yang dia tidak kenal, ngasih siwak tadi. Dia nanya, kamu ini siapa? Saya kenal, bukan anak saya. Rupanya malaikat. Bapak sudah di alam kubur. Jadi kada merasa, karena kebiasaan bersiwak tadi, perasaannya bangun guring, kok gelap,
ada seperti di kamarnya. Lalu dia seperti karena kebiasaannya bersiwak tadi minta ambilkan siwak. Sekali yang ngambilkan bukan anaknya, tidak kenal pula, dia nengok, rupanya malaikat. Dibilang engkau telah wafat. Kadang merasa, artinya ketika ruhnya dicabut tuh udah tahunya, macam asli kayak tidur. Jadi bangun-bangun sudah di alam barzakh, tidak merasa bahwa dia itu telah wafat. Nah, jadi manfaat siwak itu mudah ketika sakaratul maut. Itu diantara manfaat terbesar menggunakan siwak. Jadi kata Imam Ali ketika melihat istrinya pakai siwak, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali mandangi aja. Sayyidina Fatimah tuh bersiwak. Ketika pakai siwak, kita anggap lagi nih gambarannya. Sayyidina Ali mandang, kata Sayyidina Ali, hazzaitu ya'udal araki bisaghriha ma khifta ya'udal araki araka law kunta min ahlil qitali qataltuka. Apa aja Sayyidina Ali? Hazzaitu ya'udal araki araka, aku memperhatikanmu wahai kayu arak di mulut istriku. Sayyidina Ali cemburu. Wahai kayu arak nih, kalau bahasa kitanya wahai kayu arak, aku memandangimu nih, engkau di mulut istriku. Ma khifta ya'udal araki araka, kau tidak takut wahai kayu arak, kayu siwak, kau tidak takut aku nengok engkau, mandangi engkau nih. Lau kunta min ahlil qitali qataltuka, kalau saja engkau wahai kayu arak bisa perang, bunuh engkau. Tahu maksudnya Pak? Artinya pertama ya, jangankan manusia mau nyentuh Sayyidina Fatimah, kayu araknya mau dibunuh sama Sayyidina Ali. Satu, cemburunya tinggi. Jadi jangan kita biarkan bini kita bergaul dengan lelaki yang bukan mahram. Maka termasuk dayus, apalagi sempat nepuk, ya terlalu dekat, ngobrol sampai curhat, alhamdulillah dayus. Kalau ada suami yang membiarkan istrinya seperti itu, maka kata Nabi, jangankan masuk surga, cium bau surga pun tidak. Sedangkan aroma harumnya surga itu perjalanan 500 tahun udah kecium, sebagian riwayat 1000 tahun udah kecium harumnya surga. Ini suami yang dayus nyium harumnya surga pun enggak, apalagi mau masuk. Jauhnya jarak antara surga dengan seseorang itu tercium perjalanan 500 tahun, satu riwayat 1000 tahun. Ini kalau ada suami yang membiarkan istrinya bergaul dengan lelaki yang bukan mahram dan di luar batas, kalau hanya sekedar muamalah boleh. Bininya berjualan yang nukar lelaki, kan tidak mungkin kada dilayani. Berapa nih harganya Bu? Uang. Orangnya belanja. Kamu gitu, kalau usah jualan. Yang wajar-wajar ya ada masalah. Ini yang sudah di luar batas. Ya belanja tapi ngobrolnya kejauhan. Sudah di luar batas, sudah bukan untuk kepentingan jual beli lagi. Bercurhat dulu kan, naudzubillah. Nah, ini tanggung jawab kita. Jadi lelaki yang membiarkan istrinya bergaul dengan lelaki yang bukan mahram, itu disebutnya dayus. Jangankan mau masuk surga, cium harumnya pun tidak. Jadi Sayyidina Ali ini cemburunya kuat. Artinya jangankan seseorang berani menyentuh kayu siwak saja mau dibunuh sama Sayyidina Ali. Itu kesimpulan dari baitan syair yang pertama. Yang kedua, menandakan putri Rasulullah ini juga bersiwak. Ya, jadi kesunahan siwak ini sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa lagi fadilahnya? Kata Rasulullah, kalau Nabi SAW, rakaatani bisiwakin khairun min 70 rakaatan bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau pakai siwak sampai 70 kali lipat,
Sedangkan sholat jamaah yang kita jumpai hadisnya, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah wa fi riwayah bi khamsin wa ishrina darajah. Kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan 27 kali lipat sholat sendiri. Satu riwayat 25 kali lipat. Nah kalau kita bersiwak sampai 70, berarti bagusan siwak? Enggak, tetap bagus sholat jamaah. Ulun ulangi supaya kita tidak gagal paham. Satu riwayat menjelaskan tentang keutamaan siwak, satu riwayat menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Jar Nabi, 2 rakaat bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Satu, nah kita taruh dulu untuk siwak. Nah sekarang hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Kita kalau sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu bandingannya 27 kali lipat kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri satu, berjamaah walaupun satu pekerjaannya tapi bandingannya 27 kali lipat. Sedangkan yang bersiwak tadi sampai 70. Nah kira-kira bagusan mana? Tetap lebih afdal berjamaah. Logikanya gini, kita kalau punya segenggam emas dengan segenggam pasir, mahal mana? Ada jauh, segenggam emas sama segenggam pasir. Nah gitulah logikanya kurang lebih. Jadi ibaratnya untuk besarnya keafdalannya ya tetap berjamaah lebih besar keutamaannya dibanding dengan siwak. Hitungannya memang ganal siwak, tapi keutamaannya lebih berat jamaah. Maka kata Syekh Said Ba'asin, walaysa afdalu minal jamaah fil shalah li'anna kullan min darajatihi al-khamsa wal 20 ta'dilu katsiran min darajatihi 70. Bukan berarti ya 70 rakaat bersiwak itu lebih mengungguli daripada sholat berjamaah yang cuma 25 atau 27 derajat. Tetap keunggulannya lebih tinggi yang 27 atau 25 derajat sholat jamaah tadi. Kemudian kalau seandainya ada orang ketika sholat lupa bersiwak, boleh di tengah-tengah sholat bersiwak, tidak apa-apa. Asal jangan bergerak dengan banyak sampai 3 kali berturut-turut. Jadi pas tengah-tengah sholat, sikit, boleh, tidak apa-apa. Atau pakai ujung baju, sikit aja, boleh. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali tangan, 1, 2, 3, batal sholat. Ya. Nah itu kesunahan, keafdalan daripada bersiwak. Kemudian apalagi hikmah atau istimewanya bersiwak? Mencerdaskan otak. Di orang ketujuh bersiwak itu cerdas otaknya. Menguatkan gigi dan gusi. Almarhum guru kami Al-Habib Salim Abdullah Syatri, umur beliau dulu sebelum wafat sekitar 70, giginya masih lengkap, rapi giginya. Akhir hayat baru ada yang copot. Sebelum wafat umur udah 70-an tapi giginya masih rapi, atas lengkap, bawahnya lengkap, karena siwak daunan tinggal. Jadi menguatkan kecerdasan, menambah kecerdasan, menguatkan gigi dan gusi. Kemudian disunnahkan bersiwak itu dikuatkannya ketika hendak wudhu dan sholat. Hendak sholat itu setiap kali takbiratul ihram. Artinya kalau kita sembahyang tarawih, ini misalkan sholat tarawih, setiap selesai sholat tarawih mau sholat lagi sunnah bersiwak. Bukan pas rakaat yang pas pertama kita sholat sampai 20 itu sekali yang pertama tidak. Setiap selesai sholat 2 rakaat salam berdiri siwak lagi, siwak lagi. Kemudian kapan lagi disunahkan bersiwak? Wa iradati qiraatil Quran, dan ketika membaca Al-Quran. Wal hadis, membaca hadis. Wal dzikri, dan membaca zikir.
wasfiraril asnan, dan ketika menguningnya gigi, wadukhulil bait, dan masuk rumah, sunnah sebelum masuk rumah siwak, wal qiyam minan naum wa iradatin naum, bangun tidur dan hendak tidur, sunnah bersiwak. Namun kita biasa gosok gigi, bolehlah diniatkan siwak, boleh. Anak guring ini misalkan udah rutin setiap sebelum tidur gosok gigi dulu, niatkan aja nawaitu sunnatul istiyah, aku berniat gosok gigi ini sunnah siwak. Karena bangun subuh kan gosok gigi lagi, niat lagi, aku niat pakai siwak, sunnah siwak, nawaitu sunnatul istiyah, aku berniat sunnah bersiwak. Jadi bersiwaknya berniat juga. Apa niatnya? Nawaitu sunnatul istiyah, aku berniat sunnah memakai siwak. Itu niatnya kata Habib Saleh, Habib Muhsin bin Alawi Al-Attas, murid dari Habib Umar. Dulu kami punya guru murid Habib Umar namanya Habib Muhsin bin Alawi Al-Attas. Jadi kata beliau kalau bersiwak berniat. Jadi niatnya dalam hati, kalau hafal bahasa Arabnya bahasa Indonesia, aku niat nawaitu sunnatul istiyah, aku berniat sunnah bersiwak, aku berniat sunnah siwak. Anda sembahyang niat dalam hati, aku niat sunnah siwak. Kemudian dan disunahkan juga walikulli halin yataghayyaru fihi al-fam, di setiap keadaan ketika berubahnya mulut, bau mulut dah agak kada nyaman, sunnah bersiwak. Jadi sunnah tuh setiap kali kita merasa bau mulut kita kada nyaman, ya sunnah bersiwak. Misalkan habis makan kah atau apakah berubah bau mulut, sunnah bersiwak. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, dan makruh hukumnya memakai siwak atau menggunakan siwak itu setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi mun kita puasa yang tengah hari kada sunnah lagi bersiwak. Kenapa? Sebab di dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan li khulufi famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, karena bau mulutnya orang puasa itu kata Rasulullah lebih harum di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Jadi kalau misalkan bersiwak lepas tengah hari itu akan menghilangkan bau mulutnya, sebab bau mulut itu ya biasanya berubah setelah tengah hari, habis siang, di zuhur tuh mulai dah bau mulut kada nyaman. Justru kada nyamannya bau mulut bagi orang yang berpuasa itu bagus, kada jorok, kada wajarnya kada makan mah jarang bupandir belas kali pernah kali pandir gitu, masya Allah ya. Sini dulu ya, karena mencium kasturi kan, jangan itu ya, itu di sisi Allah, namun di dunia tetap bau ya. Maksudnya indallahi min rihil miski, jar Nabi di sisi Allah itu lebih harum daripada harumnya kasturi. Adapun alat yang bisa digunakan untuk bersiwak, setiap sesuatu atau benda yang kasar. Makanya pakai ujung baju itu boleh. Ada kan kalau gamis Saudi, gamis lelakian, kayak bejuntai kayak talinya tuh. Itu biasanya pakai orang tuh bersiwak tuh kalau lupa bawa siwak. Cuman sambil dicuci-cuci ya, mau pakai itu terus ya ada. Ya. Jelalat mengikuti yang bejunta itu ya, sesekali nah pakai itu dapat, jadi dapat juga pahala sunnahnya. Pokoknya apa aja sesuatu yang kasar boleh dan dapat pahala sunnah bersiwak. Cuman tidak afdal, yang paling afdal illa isbi'ahu, kecuali jari-jarinya al-muttasilana la tusamma siwakan likaunya juz'an minhu. Tapi kalau jarinya sendiri walaupun kasar kada sunnah, karena itu tidak dinamakan siwak. Amun pakai jari orang boleh.
Ada jari kawan kasar betul. Jam sebentar. Kenapa? Tuh siwak koyel aja. Sini pulang. Ya, nggak apa-apa. Tapi izin dulu. Izin. Amun jari orang boleh. Kalau jari sendiri tidak boleh. Yang masih nempel, misal nempel di tangan tidak boleh. Kalau jari orang walaupun masih nempel boleh. Begitu juga jari yang sudah terpisah. Kalau jari sudah terpisah boleh, tapi syaratnya harus jari yang kasar. Amun beturang tadi dapat izin, ya. Atau jari yang sudah terpisah boleh. Tidak apa, tapi yang kasar, ya. Kasar sininya misalkan boleh, tidak apa. Lalu kalau pakai siwak orang lain bagaimana? Tidak boleh, kecuali dapat izin. Karena kan jorok. Amun di kita kan dapat baik, tapi kalau betul orang lain jangan. Orang yang punya itu tidak mau, ya. Jadi harus dapat izin. Jangan diam ngambil di kantong kawan, ya. Sekali kawan pakai jorok, jangan. Amun siwak kita seorang ada orang, ya. Kemudian setelah dipakai siwak kada boleh digeletakkan di lantai. Kata Habib Husain bin Alwi al-Attas, yurisul junun fala talumanna illa nafsah, mewariskan gila. Bila sudah gila jangan disalahkan orang lain, salahkan diri sendiri karena menyembarangkan siwak. Jadi siwak ini kan amun sudah beberapa bulan kan kada bagus lagi. Jadi kayak apa caranya? Jangan dibuang, sunnahnya kuburkan. Karena ini sesuatu yang mulia, kubur, tanam di dalam tanah. Ya, jangan ngasih uang mama tadi, ibu tikar mencari, ya Allah. Jadi habis dipakai itu lempar entah ke mana atau kipainya, ya. Jadi taruh di tempat yang tinggi, tidak di atas, karena dikantongi. Ya. Yang jelas jangan digeletakkan di lantai. Bila digeletakkan di lantai itu yang bisa menyebabkan yurisul junun, bisa mewariskan gila. Amun sudah gila, jalur ulama jangan disalahkan siapa-siapa kecuali kesalahan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan sudah kada layak dipakai lagi, jangan disembarangkan membuangnya. Sunnahnya dari tanah sikit kubur, ya. Nah, terserah, yang jelas kubur di tanah, ya. Kubur dulu tanah. Munnya di tanahnya lahannya ada pohon bunga, nah, masukkan aja di situ. Munnya masih ada lahannya, nah, masukkan dalam tanah. Wala araku aula, ini kayu yang ini yang paling diutamakan, paling utama pakai kayu arak atau kayu siwak. Wa ghusanu wa aula min uruqihi, kalau ada dahan lebih afdal daripada akar-akarnya kalau memang ada, ya. Tapi tidak tahu lah kalau di kita nih dahan apa akar. Summan nakhlu, insyaallah nanti kita lanjut lagi di kajian yang akan datang, masih berkenaan tentang masalah siwak. Jadi banyak lagi masalah siwak ini, keutamaannya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wada'a siwak 'alal ard wastaka bihi fa asabahu Allahul junun, fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang meletakkan siwak di atas lantai, kemudian dipakai siwak itu, bila Anda bersiwak ambilnya, maka Allah akan menimpakannya kegilaan. Maka jangan disalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi ingat, sekali lagi kami ingatkan, bila bersiwak jangan taruh di bawah, Anda di tempat yang tinggi. Punya ada kantong, taruh di kantong, ya. Biasanya orang naruh di tasbih itu hendak di bawah, nah, itu sama tuh, jangan ikatnya di tasbih, hendak pulang sini. Nah, jadi sunnah siwak itu jangan lebih dari sejengkal, ya. Jangan pula kurang dari 4 jari nih. Siwak ya Allah, ini bagi 3, nah, 10.000 segini nih, mana ya panjang gini, tapi jangan panjang banget segini, panjangannya itu, ya. Jangan lebih dari 1 jengkal, jangan dikurangi dari 4 jari, sedang lah, kayak gini sedang. Yang dijual di pasar-pasar yang berbungkus tuh, itu udah ukurannya tuh sedang dah tuh.
Ya, bagusnya bukan karena dapat pahala sunnahnya. Kalau dapat pahala sunnah ya dapat. Bagusnya jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah akan kita sampaikan lagi beberapa keistimewaan tentang bersiwak. Kemudian sunnah-sunnahnya. Sebelum kami akhiri, kembali kami mengingatkan, ya, besok jangan kedetulakan. Tapi kada wajib, kada baik. Artinya amun Bapak Ibu ada waktu senggang, yang kami harapkan doa Bapak Ibu sekalian. Banyak orang doakan anak kami, insya Allah doanya kabul. Ya, mungkin di grup sudah disampaikan besok pagi mulai jam 8 sampai dengan selesai, insya Allah kami tasyakuran akikah anak kami yang ketiga, dan juga tasmiyah dari Muhammad Umar Mahfud, ya, bertabaruk dengan Syekh Mahfud At-Tirmizi, itu yang menghasiahkan kitab ini. Mahfud itu, ya, jadi Muhammadnya bertabaruk dengan nama Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Kata ulama, siapa orang yang di dalam rumahnya ada nama Muhammad atau Ahmad, maka rumah itu tidak berhenti-berhentinya kehujanan rahmat dari Allah. Jadi rumah kita belum ada ngaran Ahmad atau Muhammad, yang jadi nanai Ahmad atau Muhammad. Asal jangan ibu-ibu yang mengaran Muhammad, ya, atau Ahmad. Pokoknya bila nama itu ada di dalam rumah itu ada nama Ahmad atau Muhammad, ujungnya ya terserah lah, yang penting pangkalnya. Ya kalau belum ada, tambahi aja, ada masalah. Boleh aja ditambahi, tambahi bahasa boleh. Ya, jadi tambahi Ahmad atau Muhammad, maka rumah itu insya Allah selalu akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istimewanya Bapak Ibu sekalian, orang yang namanya Ahmad atau Muhammad itu kayaknya dipersilahkan masuk surganya itu berdahulu, lebih awal, ya, lebih awal daripada yang lain. Mudah-mudahan yang kita seberataan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Sekali lagi kami ingatkan, kami berharap kepada jemaah sekalian yang punya waktu luang untuk datang di acara kami besok, supaya